Selebritas Raffi Ahmad masih malu-malu saat ditanya soal Pilgub Jateng. Raffi mengaku harus izin sang istri terlebih dahulu jika memang mau maju dalam Pilgub Jateng. Saat diminta komentar terkait apakah dirinya akan maju Pilgub Jateng, Raffi menjawab akan dibicarakan dulu dengan keluarga. Namun suami dari Nagita Slavina ini juga tidak menampik jika nantinya maju pada Pilkada Jakarta, maksud saya Pilkada Jateng, dan akan total membantu memajukan UMKM serta ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Saat ditanya apakah sudah ada parpol yang melamarnya untuk maju Pilkada, Raffi mengaku belum ada, sebab dia sejak awal berkomunikasi dengan Bupati Kendal, Diko Ganinduto untuk memajukan UMKM dan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Usaha mikro kecil menengah angkatan punya UMKM. Ya kan pasti kalau sesuatu hal yang seperti ini harus ngobrol sama keluarga. Aku kan nanti insya Allah istihoro. Nanti aku Sabtu depan ini mau berangkat haji. Ya berdoa dulu di sana. Kalau untuk Mas Dikonya sih aku nggak ragu. Yang aku ragu, akunya nih mendampingi dia bisa tuh nggak gitu. Saudara, nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini muncul dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Adi Rudiatmo menegaskan siapapun yang mendapatkan rekomendasi DPP PDIP termasuk jika nama Tri Risma hari ini yang dipilih, wajib hukumnya bagi kader untuk memenangkannya. Meski sudah lebih dulu muncul nama-nama yang disebut-sebut akan maju Pilgub Jateng, Rudi tak mempermasalahkan bagi PDIP Solo, Pilkada Solo ataupun Jawa Tengah adalah kesempatan bagi PDI Perjuangan menebus kekalahan dalam pemilihan presiden lalu. Menteri Sosial, Profesor Yasona. Saya mau ngomong tidak bisa atau bisa, karena saya sudah sebagai peserta kongres memberikan hak prerogatif ketua umum, ya siapapun yang ditugaskan di Jawa Tengah, ya tugasnya adalah untuk melaksanakan. Sejumlah nama akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024. Salah satu nama yang muncul adalah selebritas Raffi Ahmad. Raffi digadang-gadang akan dipasangkan dengan Bupati Kendal Diko Ganinduto. Lalu bagaimana peluang Raffi Ahmad di Jawa Tengah? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Halo, selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas. Mas Adi, ini nama Raffi Ahmad muncul di bursa calon gubernur Jawa Tengah. Kalau Mas Adi melihatnya ini seperti apa nih Mas Adi? Ya, saya kira memang itu tidak terlepas dari bagaimana beberapa waktu yang lalu Raffi Ahmad itu kan sering berkunjung ke Jawa Tengah dan kemudian cukup dekat dengan salah satu bupati di Kendal, Mas Diko Ganinduto. Dari situlah kemudian muncul dugaan-dugaan dan keyakinan bahwa Raffi Ahmad yang memang cukup populer di semua kalangan masyarakat termasuk di Jawa Tengah, sepertinya ditengarai ya, bahwa andai Raffi Ahmad itu memiliki potensi untuk maju di Jawa Tengah, tapi merupakan sebagai sosok yang popularitas dan elektabilitasnya relatif signifikan, terutama ketika berpasangan dengan Diko Ganinduto. Ini yang sepertinya menurut saya dalam beberapa survei yang kita rilis beberapa waktu yang lalu, bahwa dalam top of mind, dalam bayangan masyarakat di Jawa Tengah, Raffi adalah sosok yang bukan hanya dikenal, tapi adalah sosok yang sangat mungkin akan mereka pilih jika misalnya Raffi itu nanti maju sebagai pilgub, terutama misalnya jika bersandingan dengan Bupati Kendal Mas Diko. Jadi variabel-variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan dalam survei kita beberapa waktu yang lalu, kenapa misalnya nama Raffi Ahmad itu muncul secara signifikan. Nah yang kedua Mas, memang sekalipun Raffi Ahmad itu paling populer dibandingkan nama-nama yang lain, tapi ketika ditanya ke warga di Jawa Tengah, ternyata memang mereka itu sebenarnya tidak terlampau
menganggap Raffi itu sebagai sosok yang akan mereka pilih untuk calon gubernur. Artinya memang Raffi Ahmad itu sekalipun dikenal, sekalipun populer, posisinya itu tak lebih dari sekedar untuk bisa mendampingi Bupati Kendal. Jadi dalam posisi cawagup itulah sebenarnya Raffi jauh lebih diunggulkan ketimbang menjadi calon gubernur. Sementara nama-nama yang dipopulerkan dan difavoritkan untuk menjadi calon gubernur itu ada 3 besar sebenarnya. Ada Taji Yassin, kemudian ada siapa namanya Gus Yusuf, ada Diko Gendandito, ada 4, yang keempat itu ada namanya Mas Hendi dari PDIP. Jadi 4 nama ini yang saya kira selalu memenuhi pembicaraan di Jawa Tengah, termasuk surveinya yang muncul dibandingkan yang lain relatif signifikan. Jadi oleh karena itu Raffi sekalipun artis, tapi posisinya itu difavoritkan sebagai calon wakil gubernur, terutama jika berpasangan dengan Diko, yang notabene-nya adalah Bupati Kendal. Tapi persoalan apakah Raffi bisa maju di Pilgub Jateng atau tidak, ini tentu pertama, apakah Raffi Ahmad mau atau tidak. Yang kedua, sangat tergantung bagaimana adakah partai politik yang serius untuk mengusung Raffi Ahmad. Karena kalau membaca statement-statement Raffi Ahmad, mereka ya kemudian menyebut ini bingung, kemudian Raffi Ahmad merasa ini gemetaran, merasa keringetan, mungkin karena ini yang pertama kalinya Raffi Ahmad itu dikaitkan dengan Pilgub, terutama di Pilgub Jawa Tengah yang per hari ini itu terus menjadi spotlight dan pembicaraan yang cukup signifikan. Tapi Mas dalam Adi, survei ya, tapi Mas Budi, menurut Mas Adi ini Raffi ini benar akan dimajukan atau hanya gimmick politik aja oleh Golkar ini? Cek ombak begitu. kalau saya melihat secara umum, sampai hari ini semua partai politik itu sebenarnya sedang melakukan beauty contest. Mereka ini sebenarnya ngecek kepada kader-kader yang sedang bekerja secara politik di bawah, apakah mendapatkan respon yang cukup positif ataupun tidak. Kalau misalnya duet antara Diko dengan Raffi Ahmad ini mendapatkan respon yang cukup positif, bukan tidak mungkin Golkar itu akan menseriusi ini sebagai bagian dari keseriusan mereka untuk menduetkan kedua orang ini. Tapi kalau dalam perkembangannya misalnya tidak mendapatkan respon positif, elektabilitasnya tidak naik secara signifikan, tentu Golkar akan berpikir ulang. Oleh karena itu, sebelum ada keputusan soal siapa yang ditetapkan sebagai calon kandidat resmi dari KPU, sepanjang itu juga nama-nama yang muncul di survei, Diko, kemudian Raffi Ahmad, Gus Yassin, kemudian Hendi, kemudian Gus Yusuf, termasuk misalnya Kapolda Jawa Tengah, Lutfi, itu adalah sosok-sosok yang pasti dinilai punya potensi serius untuk melakukan kerja-kerja politik. Karena sampai hari ini, Mas, kalau kita melihat secara rata-rata kecenderungan, ternyata baliho dan billboard antara Diko dan Raffi Ahmad ini kan bermunculan di mana-mana. Jadi saya menduga bahwa Golkar termasuk partai yang sebenarnya sedang ingin melihat betul bagaimana kerja-kerja politik orang-orang yang di-endorse untuk maju itu mendapatkan respon positif ataupun tidak. Ini yang saya kira sangat tergantung bagaimana kampanye politik di masa yang akan datang. Mas Adi, ini kan Jawa Tengah selama ini kita kenal sebagai kandang banteng begitu. Nah ini peluangnya kira-kira Raffi seperti apa, Mas? Kalau melihat kecenderungan hari ini memang sulit untuk bisa dibantah bahwa Jawa Tengah itu adalah kandangnya banteng. Tapi dari survei-survei yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu kita rilis, Mas Pidi, jagoan dari Banteng yaitu Mas Hendi itu kan tidak terlampau kuat secara signifikan. Masih kalah dari Taji Yassin, masih kalah dari Gus Yusuf, dan berhimpitan dekat dengan elektabilitasnya Diko Gendandito. Raffi Ahmad sekali lagi, popularitasnya memang tidak ada yang menandingi. Tapi ketika dikonversi, ditanyakan kepada pemilih di Jawa Tengah, apakah Raffi Ahmad layak untuk jadi gubernur ataupun tidak, ternyata agak kurang responnya. Tapi ketika ditanya bagaimana posisi Raffi Ahmad yang paling ideal di Jawa Tengah, dinilai sangat pantas hanya sebagai calon wakil gubernur dan berpasangan dengan Diko. Itu persepsinya. Jadi sekalipun Raffi ini adalah sosok artis yang punya nama besar, populer, tapi kecenderungan di Jawa Tengah untuk memilih Raffi sebagai calon gubernur agak kurang. Mereka di Jawa Tengah lebih cenderung ingin menjadikan Raffi hanya sebatas calon wakil gubernur dan persisnya berpasangan dengan Diko karena memang poster, flyer, spanduk, baliho, dan billboard itu sudah mulai bertebaran di mana-mana. Saya kira ini bagian dari upaya-upaya dari kerja politik ya yang dilakukan oleh partai politik tertentu seperti Golkar tentu untuk memanaskan mesin menghadapi pilkada serentak secara nasional, salah satunya di Jawa Tengah. Overall, apakah Raffi Ahmad sebagai calon gubernur? Apakah Raffi Ahmad sebagai calon wakil gubernur? Tentu. Ini sangat tergantung adakah partai politik yang secara serius meminang Raffi Ahmad untuk berkompetisi. Per hari ini,
Raffi Ahmad sepertinya juga punya intensi untuk maju dalam sejumlah pilkada, bukan hanya Jawa Tengah, tapi juga dikaitkan dengan pilkada di Jakarta. Ini yang saya kira semua batas waktunya akan ditentukan ketika di bulan Agustus nanti pendaftaran dibuka dan setelah itu akan ada penetapan dari KPU. Mas Soal Adi. siapa yang secara definitif bersiap untuk maju dalam pilgub. Mas Adi, ini terakhir, kan tadi di berita sebelumnya Ketua PDIP Kota Solo ini sempat menyebut ada kemungkinan PDIP menyalonkan Tri Risma hari ini di Jawa Tengah. Ini kalau menurut Mas Adi head to head-nya seperti apa nih? Ya, kalau bicara Jawa Tengah memang kita tidak bisa menutup mata. Jawa Tengah itu dianggap kandangnya banteng. Artinya apa? Siapapun calon yang diusung oleh PDIP dalam pilgub khususnya, kemungkinan akan mendapatkan dukungan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sekalipun nama Risma ini baru diperkenalkan, di survei-survei itu tidak muncul. Kemarin, 3 minggu yang lalu, waktu saya rilis survei, nama Risma itu tidak terkonfirmasi, Mas. Ada 3 kader PDIP yang muncul dalam spotlight pembicaraan, yang muncul dalam top of mind pembicaraan dalam warga Jawa Tengah. Pertama itu adalah Hendi, yang kedua adalah Bambang Wuryanto ataupun Bambang Pacul, yang ketiga itu adalah Jekek. 3 orang ini adalah sebagai kader-kader PDIP yang dalam potret survei kita adalah sosok yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas. Kalau kemudian tiba-tiba Risma diperkenalkan di Jawa Tengah oleh PDIP, tentu Risma ini harus kerja keras. Karena menuju 6 bulan di masa yang akan datang, tanggal 27 November adalah Oke, masa baik Mas pencoblosan. Adi. Tentu bukan perkara gampang untuk mengejar elektabilitas yang tertinggal jauh dengan nama-nama yang lain. Apapun bisa mungkin, kerja politik, stamina politik akan menjadi penentu. Apakah Risma bisa berkompetisi dengan yang lainnya? Mengingat modal politiknya sudah ada. Populer, Risma ini sebagai mensos dan bertanding. Oke Mas Adi. Siap Mas Adi, kami tangkap poin-poinnya. Terima kasih untuk pandangan Anda, Adi Prayitno di Kompas Malam. Saudara, 7